Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Seringkali ketika kita merasa nyaman, merasa semuanya terpenuhi, kita menjadi enggan untuk bersikap bijaksana. Kita menjadi orang yang terlalu boros di dalam persiaran hidup kita. Apakah kita mau berjaga-jaga untuk masa depan yang mungkin belum pasti untuk kita? Kita manusia hanya bisa merencanakan apa yang terbaik untuk masa depan kita, tetapi tidak tahu apa yang terjadi di masa depan ketika kita tidak mau berjaga-jaga. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau berkenan menciptakan kami menjadi manusia baru berkat sabdamu. Bantulah agar kami semakin menyerupai Kristus Putramu, Sang Adam baru, sehingga di dalam persiaran hidup kami benar-benar tidak menduakan Engkau dengan apa yang kami miliki di dunia ini. Tuhan, dampingilah kami agar kami pun menjadi anak-anak terang yang cerdik dan tulus di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama pada hari ini kembali kita mendengarkan sharing pengalaman rohani dari Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Ia mengajak kita semua dan jemaatnya pada waktu itu agar kita tidak menduakan Tuhan. Kalau kita mengaku diri sebagai orang beriman, mestinya kita tidak hanya setia pada ciptaannya, tetapi juga pada Sang Penciptanya. Seringkali kita mengagung-agungkan, bahkan mendewakan serta mentuhankan barang-barang materi yang sifatnya tidak kekal atau tidak abadi. Bahkan karena ciptaannya kita lupa tentang belas kasih dan berkat yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk kita. Hari ini kita diingatkan kembali, Tuhan kita bukanlah Tuhan perut kita. Tuhan kita adalah Dia yang selalu memberikan lembaran baru bagi kita untuk memperbaiki hidup kita. Dialah yang selalu memberikan nafas kehidupan dari hari ke hari di dalam menjalani persiaran hidup kita. Kalau kita hanya memikirkan Tuhan yang mengenyangkan perut, maka kita hanya jatuh pada ciptaannya saja. Dia bukanlah Tuhan kita. Mereka adalah sarana dan fasilitas yang diciptakan oleh Pencipta agar kita bisa hidup dengan tenang dan bahagia di dalam persiaran hidup di dunia ini. Namun seringkali hanya karena urusan perut kita melupakan sesama kita. Hanya karena urusan perut kita menjadi egois. Hanya karena urusan perut kita rela mengorbankan nyawa sesama kita. Tuhan mengajarkan kepada kita, jika kita mencintai Tuhan Sang Pencipta, maka cintailah sesamamu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Memang menjadi anak-anak terang itu kadang sulit, bahkan kita kalah cerdik dengan mereka yang biasa melakukan perbuatan-perbuatan licik. Hari ini Yesus pun mengingatkan kepada kita, hai ingat anak-anak terang, anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Mereka selalu mengamankan posisinya dengan cara yang tidak semestinya, dengan cara yang penting mereka aman. Entah itu harus mengorbankan nyawa, harus mengadu domba, bahkan harus membunuh salah satu yang menjadi penghalangnya.
Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, Yesus mengingatkan kepada kita semua, hendaknya kita berjaga-jaga. Kita tidak tahu tentang hari esok. Selagi kita bisa mengubah masa depan kita hari ini, maka lakukanlah hari ini, saat ini. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jangan pada saat kita gaji besar, kita hambur-hamburkan uang kita. Tetapi karena pandemi COVID, lalu gaji dipotong, kita mulai mengeluh, kok Tuhan tidak begitu memberkati saya? Kok Tuhan tidak mencintai saya? Padahal kita yang selalu mendewakan atau mentuhankan uang yang kita dapatkan. Kita merasa nyaman, kita merasa tidak khawatir. Sekali lagi, rasa nyaman di dalam persiaran hidup kita menjadi pertanda bahaya di dalam persiaran hidup kita. Yesus mengajak kita melalui Injil Lukas pada hari ini. Kita mesti berjaga-jaga. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kita bisa merencanakan. Kita bisa mengubah masa depan kita saat ini dan bukan esok. Dengan cara hidup kita yang bijaksana, hemat, dan tulus, maka kita pun akan mengakhiri masa tua kita dengan sukacita dan bukan dengan cicilan utang. Bukan dengan sesuatu yang harus kita bayar susah payah karena kita saat mudanya terlalu berfoya-foya. Hari ini kita selalu diingatkan bagaimana kita menjadi pribadi yang bijaksana. Pribadi yang bijaksana tidak mentuhankan apa yang diciptakan, tetapi Dia yang menciptakan kita. Dia yang memberi nafas kehidupan kepada kita. Hidup kita semata-mata diarahkan kepadanya. Mari kita belajar cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Selalu bersiap siaga sehingga kita menjadi orang beriman yang tepat, seia sekata dan bijaksana. Bukan menjadi pribadi yang bodoh karena diperbudak oleh uang, diperbudak oleh materi yang sifatnya hanya sementara. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan hanya karena urusan perut kita mengorbankan sesama kita. Kalau kita mengaku diri, kita mencintai Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, maka cintailah sesama kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, cinta memang tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi cinta tidak bisa hidup tanpa uang. Namun bukan berarti uang adalah Tuhan dari hidup kita di dalam persiaran di dunia ini. Kita tetap harus menjadikan Tuhan, Sang pemilik kehidupan kita, sebagai pegangan di dalam persiaran hidup kita. Mari kita bersiap siaga dengan bertindak bijaksana, cerdik, dan tulus seperti merpati, sebagaimana anak-anak terang yang Allah kehendaki. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.